kita mau nyanyikan semua kebaikan, semua perbuatan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, puji-pujian yang luar biasa pada Tuhan Yesus. Mari kita masuk gerbangnya Tuhan dengan ucapan syukur. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mau katakan pujian ini. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Katakan, ku nyanyikan pujian baginya. Ku nyanyikan pujian baginya dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasihnya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Dia baik. Mari kita nyanyi dengan sukacita. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap Kau Tuhan. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap Kau Tuhan. Sekali lagi nyanyikan. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap Kau Tuhan. Tuhan menentang
sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengasihi-Mu Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Saat ini mari kita satukan hati dan bersama kita nyatakan betapa kita mengasihi Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Mari segenap hati kita katakan betapa kita mengasihinya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku
mazmur bagi Dia. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Bawa hati yang menyembah. Katakan betapa kita mengasihi Dia. Oh haleluya. Deeper in love with you, oh Lord. Deeper in love with you, oh Lord. That is our desire. Haleluya. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Ingatlah akan kasih setianya. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Mari angkat tangan kita. Katakan, bless the Lord, oh my soul. Forget not all of His benefits, all of His goodness. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship your holy name. I'll worship your holy name. Oh, I'll worship your holy name. Hallelujah, I bless your name. Siang hari ini, mari siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa. Mari sebelum kita masuk dalam doa-doa kita mau sama-sama menyembah Tuhan, masuk di hadirat Tuhan sekali lagi. Thank you Jesus. Hadirat-Mu ada di tempat ini. Hadirat-Mu ada di setiap rumah. Thank you Jesus. Thank you Lord. Saat indah berhadapan memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Thank you Jesus. Saat indah di hadapan, saat indah berhadapan denganmu,
memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Bawa daku erat dalam peluk-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari sama-sama katakan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari sembah Dia. Hadirat-Mu mengalir Tuhan di tempat ini, penuhi setiap hati yang rindu. Biar hadirat-Mu Yesus penuhi setiap kami. Hirama syikiria halabakanamu. Mari sembah, sembah Dia, Allah yang hidup. Kuasa-Nya tak berubah. Thank you Jesus. Kita bayar Allah makanamu. Sungguh Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Mari angkat suara, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami menikmati kasih dan kebaikan-Mu. Kami menikmati kehadiran-Mu. Mari angkat hati kita. Maukah di saat ini kita sungguh-sungguh memberikan hati kita, hidup kita kepada Dia, sebab Dia yang layak untuk terima segalanya. Dan biar kiranya di menara doa ini setiap kita boleh mengalami Tuhan, mengalami hadirat Tuhan. Bagi setiap saudara yang telah dikaruniai bahasa yang baru, bahasa roh itu, mari mulai berbahasa roh bersama dengan saya dan sembah Dia. Dan setiap saudara mau memuji Dia, menyembah Dia di dalam bahasa akal budi, silahkan katakan haleluya. Yesus Engkau baik. Ya ralama syanda ralama lama 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 kana ralama syara lama ya mara lama 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 kana ralama ya ralama syanda ralama lama ya ralama ya mara lama. Penuhi ruangan tempat di mana saudara berada dengan penyembahan, nyanyian, pujian, dan pengagungan. Oh ya ralama kamara danamo, ya ralama sandamo kamara lama ya ralama. I just want to praise you. Mari angkat tangan kita, katakan my hands and sing, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. Katakan ku mau memuji-Mu. Mari saudara nyanyikan. Koralaba syandara lama lama lama, koralama kamara lama sindara lama lama, iara lama kamara lama syara lama 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 lama, koralaba kamara lama sandara lama iara lama, indara lama syara lama 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 lama, kamara lama 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 syara, iara lama kamara lama lama syara.
hidup kami Tuhan. Biarlah kiranya di menara doa di tempat yang tinggi ini, kami mau terus memuji menyembah Engkau. Bahkan kami mau bersyafaat bagi banyak hal yang telah Kau taruh bagi kami untuk kami berseru hari ini di menara doa ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau sepakat berseru-seru di hadapan-Mu, karena kami percaya doa yang sepakat sehati Tuhan Engkau pasti mendengar. Dan kami percaya, sangat percaya Engkau pasti menjawabnya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, beri kami hati untuk mengasihi jiwa-jiwa. Beri kami hati untuk melihat kebutuhan daripada banyak bangsa Tuhan. Karena ini yang Kau taruh di menara doa bagi kami, para wanita-Mu, untuk berdoa dan berseru di hadapan-Mu. Kami mau berdoa untuk kasus COVID-19 di Indonesia, terutama di daerah DKI yang mencapai 14%. Tuhan, kami mau berseru di hadapan-Mu Tuhan. Kau melihat penambahan daripada orang-orang yang terpapar, orang-orang yang sakit. Tapi kami percaya, waktu kami sepakat di menara doa ini berseru, Engkau Allah turun tangan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan, bagi generasi Yeremia, the next generation. Generasi yang menjadi saksi-saksi bagi generasi, bagi generasi hari-hari ini Tuhan. Biar terjadi kebangkitan orang-orang muda yang mencintai Engkau dan bahkan memberi hidup untuk Engkau Tuhan. Terima kasih. Untuk yang pertama saya minta nanti Adelia akan memimpin dalam topik yang pertama, lalu yang kedua nanti Susan akan memimpin kita di dalam doa syafaat yang ada. Tapi sebelumnya mari dengarkan nyanyian pujian ini supaya hati kita dibawa untuk mempercayai Tuhan, dibawa untuk mengasihi jiwa-jiwa, terutama mereka yang sedang mengalami penderitaan karena pandemi yang ada, untuk Indonesia yang kita cintai, untuk kota Jakarta yang kita kasihi. Dan biarlah waktu kita mendengar lagu ini merupakan nyanyian doa kita bersama, seruan kita di hadapan Tuhan. Silakan. Terima kasih Tuhan, karena kami umat-Mu telah dipulihkan, kami telah banyak diberkati, dan sekarang kami menyatakan bersama-sama dalam doa kami, berkat-Mu turun atas Indonesia, bangsa yang Kau kasih, pulau-pulaunya, penduduknya, semua kami percaya ada di dalam rencana yang agung. Indonesia akan mengalami lawatan Tuhan. Indonesia pasti dipulihkan. Indonesia pasti diberkati oleh Tuhan. Dan gereja Tuhan bantu menjadi berkat buat Indonesia. Lawatlah Indonesia. Berkat-Mu atas negeri kami, Indonesia. Pulihkan kami.
Mari kita semua satukan hati kita untuk berdoa bagi bangsa kita Indonesia. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang telah memanggil dan menetapkan kami. Engkau juga yang mengurapi kami sebagai wanita-wanita peratap. Wanita-wanita yang berdoa, yang bersyafaat dengan meneteskan air mata untuk bangsa kami Indonesia. Sekarang kami berseru Tuhan, kami bawa bangsa ini Tuhan. Kami bawa Tuhan, kami mewakili bangsa kami Indonesia Tuhan. Dan kami mengakui di hadapan-Mu Tuhan. Bahwa dosa kami ini sampai hari ini Tuhan telah menumpuk Tuhan mengatasi sampai ke langit, bahkan sampai ke langit Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkaulah Tuhan Allah yang penyayang, penuh kasih, Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Engkau juga Tuhan yang baik dan suka mengampuni. Kami bersandar akan belas kasih-Mu Tuhan untuk mengampuni bangsa kami Tuhan atas dosa bangsa kami Tuhan. Kami tahu, kami percaya Engkaulah Tuhan yang tidak menimpakan kepada kami setimpal dengan kesalahan kami. Dan Engkau tidak membalaskan kami setimpal dengan dosa-dosa kami. Kami menerima pengampunan yang daripada-Mu Tuhan, dan kami ada Tuhan, kami berseru kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau yang maha tahu, Engkau yang mengetahui kondisi Indonesia saat ini Tuhan, dan kami tahu Engkaulah Tuhan, Engkau yang Tuhan yang bukan Tuhan yang tidak peduli akan kondisi bangsa kami, dan Engkau Tuhan yang selalu siap untuk menolong bangsa kami. Kami percaya Tuhan, dari manakah akan datang pertolongan kami kalau bukan daripada-Mu Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan yang berkuasa di atas segalanya, Engkau yang maha kuasa. Kami minta kepadamu Tuhan, biarlah kuasa daripada COVID-19 itu penyebarannya dihentikan di Indonesia. Kami percaya juga Tuhan, Engkaulah Tuhan yang besar, Engkau yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, perlindungan-Mu yang ajaib, Engkau melindungi Tuhan, dokter-dokter, setiap para dokter dan para medis, tenaga-tenaga medis Tuhan yang berada di garis depan dalam penanggulangan penyebaran dan penularan COVID-19 di Indonesia. Kami nyatakan tidak ada lagi kematian karena COVID-19 di antara para dokter dan tenaga medis. Engkau yang berkuasa Tuhan, dan Engkau menambahkan jumlah bilangan pasien-pasien yang disembuhkan dari COVID-19. Kami percaya Tuhan, Engkau juga Tuhan yang memberikan hikmat kepada pemerintahan kami, bangsa kami Indonesia, dan juga khususnya Pemda DKI Jakarta Tuhan, untuk memperoleh kebijakan untuk dapat menetapkan dan menerapkan kebijakan dan langkah-langkah yang perlu untuk mengendalikan penyebaran dan penularan COVID-19 ini. Kami nyatakan juga Tuhan, biarlah semua bangsa yang Engkau jadikan menyembah Engkau dan memuliakan nama-Mu oleh karena perbuatan dan pertolongan-Mu yang ajaib atas Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, kami bersyukur untuk saat ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan, dan biarlah kiranya hadirat-Mu yang menyegarkan setiap kami itu membuat kami kembali dikuatkan Tuhan. Terima kasih, dan kami percaya doa-doa syafaat yang kami naikkan Engkau pasti mendengar, dan biarlah Engkau menjawab Tuhan, khususnya dalam masa-masa pandemi ini. Para wanita-Mu, keluarga kami tidak mengalami kekalahan tapi kemenangan. Kami juga mau katakan bahwa anak-anak kami adalah anak-anak seorang pahlawan. Mereka juga akan menjadi pahlawan dan mereka akan menjadi pemenang. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih untuk hamba-Mu yang Kau kirimkan di menara doa ini, dan biar kiranya Engkau mengurapi Pak Irwan, dan juga sampaikan isi hati-Mu kepada hamba-Mu untuk kami boleh lebih mengerti lagi apa yang kami harus lakukan, apa yang menyenangkan hati-Mu. Urapan-Mu ada bersama-sama dengan kami juga, di dalam nama Yesus. Amin, amin. Di tengah-tengah kita tidak asing lagi, ada Pak Irwan yang berjenggot. Dan satu berkat yang luar biasa kalau Pak Irwan bisa membagikan apa yang Tuhan taruh di hatinya. Saya percaya ada banyak hal. Beliau juga banyak dipakai Tuhan untuk menanam gereja, khususnya di daerah pedalaman, di daerah-daerah yang sekarang ini suku-suku yang belum terjangkau. Dan mari kita dengarkan pesan Tuhan dari hambanya Pak Irwan Wijaya. Silakan Pak Irwan.
Oke, shalom. Thank you Bu Betty buat kesempatannya. Ini kelamaan pakai masker, saudara. Sekali buka masker ternyata sudah berakar dia. Nah, puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya akan sharing screen. Tema saya siang hari ini, sore hari ini adalah bulan-bulan kesusahan, bagaimana sikap kita. Jadi kalau saya bilang tahun, nanti saya mendahului. Jadi saya bilang bulan-bulan kesusahan. Seperti kita ketahui, semua kita nggak bisa bergerak, saudara. Ini corona ini memang datang, hidup kita ini sedikit meradang, saudara. Dan saya percaya iman kita ini juga menjadi tantangan, khususnya bagi para ibu-ibu, para wanita. Nah, kita belajar sore hari ini bagaimana kita menghadapi hari-hari ini. Nah, saya masih ingat ketika Presiden Jokowi mengumumkan bahwa Indonesia sudah kedatangan tamu yang namanya Corona. Sejak Corona masuk ke Indonesia yang diumumkan Presiden Jokowi pada 2 Maret, dikatakan secara tidak langsung agama dan Corona ini saling berhadapan di banyak sisi. Negara-negara Kedar yang tergabung dalam ISIS menyebut pandemi sebagai pembalasan ilahi. Bahkan ada ahli Kedar menganggap ini adalah tentara Allah. Tapi bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan dari orang Tionghoa, ahli Feng Shui anggap ini sebagai dominan elemen logam dan air di atas api di awal tahun tikus dan solusi penangkalan. Jadi waktu baru-baru semua menawarkan penangkalan. Tetapi bagi orang Kristen, orang percaya, agama Nasrani menganggap trompet peringatan Tuhan untuk kembali kepada gereja mula-mula, di mana di rumah-rumah menjadi tempat ibadah, di mana rumah-rumah ada pujian penyembahan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ibu-ibu yang saya hormati, kalau kita percaya sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita percaya campur tangan Tuhan. Kita melihat situasi yang terjadi sekalipun, pengkhotbah katakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi hari-hari ini kita memang dalam proses ini, tapi saya percaya kita akan lewati dan akan indah pada waktunya. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata pandemik itu dari zaman Musa dulu sudah ada, saudara. Bahkan sebelum zaman Musa, ketika zaman Yusuf juga sudah ada. Dan kalau kita flashback 2.500 tahun, 500 tahun sebelum Yesus, itu sudah ada namanya The Plague of Athens. Habis itu di zaman Yesus, beberapa tahun setelah Yesus, di zaman Kaisar Marcus Aurelius, itu ada namanya Antoine Smallpox Pandemic. Itu juga 10 juta orang mati, saudara. Habis itu ada namanya Plague of the Cyprian. Itu pun 5.000 orang mati per hari. Saudara, dikatakan di abad ke-6, dikatakan zaman Bizantium Justinian, itu ada namanya Justinian Plague. Itu 50 juta orang mati. Black Death, saudara, kalau saudara lihat sebentar mundur, Black Death, Plague, itu hampir mati 130 juta orang. Nah, kalau kita hitung-hitung, saudara, 2020, 1920, 1820, 1720, ternyata hampir setiap 100 tahun itu ada yang namanya sampar yang mematikan jutaan orang. Makanya pengkhotbah selalu bilang, sekarang dan yang sekarang ada, dulu juga sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Nah, kita coba lihat 100 tahun yang lalu, saudara, yang namanya Spanish flu. Saudara, ketika Spanish flu terjadi, itu makan waktu bertahun-tahun, saudara ya. Habis itu dunia masuk dalam resesi yang berkepanjangan menjadi the Great Depression. Itu 1929, 1930. Dan waktu itu tumbangnya pasar modal Amerika, membuat orang pengangguran di mana-mana, bahkan orang-orang kelaparan. Saudara bayangkan, Amerika saja masuk masa kelaparan, bahkan ada foto yang sangat terkenal, seorang ibu itu menjual anaknya karena sudah nggak sanggup. 4 children for sale. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, bagaimana dengan Asia? Saudara, ternyata di Asia juga dikatakan the highest death rate during the pandemic. Dikatakan although little research has been undertaken on China. Waktu itu Asia kontribusi terbesar kematian Spanish flu. Yang nggak bisa didata hanya di China karena negeri itu tertutup. Tetapi di Indonesia yang waktu itu belum merdeka dikatakan 1,5 juta orang di Indonesia, 1.5 million died in Indonesia, an
of 30.6 per thousand people. Setiap 1.000 orang ada sekitar 30 sampai 31 orang mati zaman itu, saudara. Nah, peneliti lain mengatakan bukan hanya Spanish flu influenza ini saja, tetapi seperti kelaparan yang menyebabkan kematian. Bukan hanya kelaparan, peneliti lain katakan ada 4 poin yang menyebabkan di Indonesia zaman itu sebelum merdeka itu. Yang pertama kelaparan, habis itu ditambah dengan epidemik malaria, habis itu inflasi yang tinggi sehingga orang nggak bisa belanja, saudara, harga-harga mahal, bahkan diiringi dengan public health yang sangat terbatas. Jadi kita pernah mengalami, saudara, yang namanya pandemik tahun 1920 sampai 29 sampai 30 yang mengakibatkan 1,5 juta orang mati. Setelah itu kan dunia terus mengalami berbagai macam, saudara lihat virus, saudara ya. Saya kadang-kadang bingung juga lihat virus-virus ini cantik-cantik, saudara ya. Makanya saya selalu bilang hati-hati dengan yang cantik-cantik, saudara ya. Seringkali cantik tapi mematikan ini, saudara, virus. Warnanya sangat menarik. Saya suka kali warnanya, saudara lihat, hidup. Tetapi ini semua mematikan. Kita sudah latihan dulu sepanjang 100 tahun ini, saudara ya. Di tengah-tengah ada Ebola, saudara perhatikan, ada SARS, ada sapi gila, ada flu burung, ada flu babi, dan terakhir selain itu AIDS, dan sekarang virus corona. Nah, Bapak Ibu, ibu-ibu yang saya hormati, bagaimana dengan kita sekarang ini sekarang? Tanpa kita sadari, ya, saudara sadar atau tidak sadar, kita ini bagian dalam suatu proses. Iman dan krisis itu menjadi satu kesatuan. Jadi iman sama krisis itu jadi satu. Imannya bertumbuh atau imannya biasa saja atau imannya mati. Sementara krisis bisa tambah tinggi, tambah besar, mengakibatkan berantakan semuanya. Nah, kalau saya perhatikan kembali, saudara, hari-hari ini 1 minggu, ini 4 September, berarti ini 10 hari, 1 minggu yang lalu. Dikatakan 44 negara dunia resmi jatuh ke jurang resesi. Tentu nanti akan muncul yang lain-lain. Nah, dalam 1 minggu, 2 minggu ini kami banyak berdiskusi, saudara. Istri saya ingatkan saya pagi-pagi ketika kami lagi doa, dia bangun, dia ingat, kok Tuhan ingatkan kita ini kok seperti zaman Yusuf. Terus saya ngomong sama mission pastor ketika kami ngopi, kok Tuhan ingatkan seperti zaman Yusuf ya? Kalau ini zaman Yusuf, berarti kita sedang masuk kepada masa kesusahan, saudara. Karena kita sebelumnya memasuki tahun-tahun yang baik. Berarti ini bisa lama, kita nggak tahu berapa lama, saudara. Tetapi ini waktunya kita berbicara. Saudara, ini kasih Tuhan, satu kali kita selalu dikatakan yang dulu-dulu, we have time of plenty, saudara ya. Every one of us experiences stage where things go well. Where we feel the Lord present. Kita bisa ibadah dengan bebas. Kita menikmati hadirat Tuhan. Kita menikmati saudara, firman Tuhan yang menguatkan. Wow, yang pujian penyembahan live, saudara ya. When things come naturally, kayaknya seperti kita setiap bangun pagi, we look forward to the day every morning, saudara ya. Kayaknya luar biasa, kita bisa bergerak menanam gereja, setiap bulan kita kumpul, begitu banyak kesaksian, bagaimana orang dipulihkan, keluarga-keluarga dipulihkan, apalagi ya saudara, kalau kita perhatikan keuangan dipulihkan, orang-orang diberkati, hidupnya berantakan dipulih, itu sepertinya tahun-tahun yang baik yang sudah Tuhan berkati gereja Tuhan. Tahun-tahun di mana kita menyimpan semua kesaksian, testimoni, saudara. Kita menyimpan semua kebaikan, kemurahan Tuhan. Dari nol Tuhan pakai kita. Dari nggak ada apa-apa Tuhan sudah angkat kita. Itu sepertinya tahun-tahun kelimpahan yang Tuhan sudah sediakan buat saya dan saudara. Yang Tuhan sediakan buat gereja Tuhan. Jadi tahun-tahun itu kita ngalami, dan kalau sekarang kita sedang memasuki masa yang tidak baik, yang sudah berjalan kurang lebih 6 bulan, menuju 7 bulan, harusnya kita punya cadangan sama seperti zaman Yusuf yang dulu, saudara ya. Kalau kita lihat 100 tahun yang lalu, di mana dikatakan ada pandemik, ada resesi, ada depresi, bahkan gereja-gereja berpikir zaman itu Tuhan Yesus mau segera datang. Karena syarat dari Matius pasal 24, deru-deru perang, bangsa melawan bangsa, kelaparan, gempa bumi, penyakit, itu digenapi, saudara. Makanya
berapa puluh tahun yang lalu itu penginjilan gereja bergerak begitu dahsyat. Nah, saya berani percaya sekarang saudara, tanpa kita sadari hal yang sama kembali terulang. Seharusnya kita juga mengerti kalau gereja masih banyak stok, saudara, tahun-tahun kebaikan, kemurahan Tuhan yang mau kita bagikan. Nah, saudara, ketika orang-orang Mesir kelaparan, firman Tuhan bilang apa? Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyat berteriak minta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Saudara ini kasih Tuhan, proses yang terjadi hari-hari ini di seluruh dunia bukan barang yang baru, saudara. Negeri-negeri zaman sebelum purbakala Alkitab dulu, perjanjian lama sudah mengalami banyak resesi kelaparan. Kalau sebagian besar dunia hari-hari ini sedang masuk kepada proses itu, ternyata Tuhan sudah mempersiapkan gereja Tuhan. Tuhan sudah mempersiapkan orang-orang percaya, Tuhan sudah siapkan orang-orang benar, saudara, untuk menjadi tumpuan pertanyaan untuk memberi jawab kepada mereka yang kelaparan. Firaun bilang begini, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berarti kalau seandainya bulan-bulan ini semua, kita anggap ini bulan-bulan, saudara, masa kesusahan, berarti gereja, saya dan saudara, harus siap karena nanti akan ada orang yang datang yang dikatakan mereka meminta roti. Orang-orang yang menderita, yang ingin mendapat jawaban. Apakah ini dari Tuhan? Masa Tuhan menghukum manusia dengan bencana? Apakah betul ini seperti ini? Kok Tuhan begitu sadis? Nah, saudara, gereja Tuhan, saya dan saudara harus siap untuk menghadapi itu. Saudara, seringkali kita ini tidak hanya berbicara, krisis itu tidak berbicara soal kelaparan secara jasmani. Berbicara tentang saat kesusahan total, kelaparan, kebutuhan itu mungkin sudah banyak yang dialami sebelum-sebelumnya, saudara. Dan sebanyak itu pula lah kita sebenarnya ingin menghindari masalah. Tentu kita semua nggak kepengen corona ini, saudara ya. Karena kita pun masih pengen hidup normal, chit-chat, cipika-cipiki, salam tangan, saudara. Kita nggak mau pakai masker seringkali sesak betul, saudara ya. Kasihan ibu-ibu yang biasa pakai lipstiknya nggak kepake lagi. Jangan-jangan sudah kering, saudara ya. Pabrik lipstik, pengusaha lipstik, apalagi saudara. Jadi kita ingin kadang-kadang menghindar. Dan memang benar, saudara, bahwa kita tidak ingin cari masalah yang seperti ini. Tetapi akan ada saat-saat dalam kehidupan kita ini, spiritual kita ini mengalami kelaparan spiritual dan juga mungkin kehancuran kalau kita nggak sungguh-sungguh. Sudah 6 bulan, kalau saya di Tanjung Pinang kemarin, kami baru ibadah pertama, saudara, hanya untuk pengerja saja. Pengerja, ketua KUL, didaftar, dicatat untuk 100 orang saja. Dan kursi jarak dibatasi semua. Dan memang ada kehausan dan kerinduan. Dari satu ibadah, orang berteriak, Pak, nggak cukup. Memang ada yang kami pulangkan. Boleh nggak tambah 2 ibadah? Kami tetap jaga protokol, kami tetap jaga jarak. Toh kami juga pergi ke pasar, belanja. Kadang-kadang kami juga nggak bisa menghindar untuk ketemu orang. Kami pun jaga-jaga. Masa kami ke gereja nggak bisa, Pak? Saudara, kami tambah, tapi dengan protokol yang sangat ketat. Karena di satu sisi kehausan untuk memuji, menyembah Tuhan, saudara, dan kebetulan tempat kami juga zona hijau, jadi saya izinkan, saudara. Nah, saudara, seringkali ada kelaparan spiritual yang terjadi saat-saat ini. Dan itu menjadi tanggung jawab saya dan saudara, orang percaya, ibu-ibu, para wanita. Nah, saudara, ini kasih Tuhan, kalau kita lihat, saudara, bahkan kelaparan kesendirian itu juga pernah dirasakan oleh Yesus, saudara. Waktu dia ada di kayu salib, dia pernah berteriak, my God, why have you forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sepertinya kayaknya iman Yesus waktu itu sangat drop, merasa dia ditinggal. Bahkan ketika dia dalam posisi yang terjepit, dia cuma berkata, aku haus. Sementara dulu kemanapun dia pergi, orang menyediakan makanan. Orang kadang-kadang ngomong, saudara, belum dia pikir untuk makan pun mungkin orang sudah sediakan.
Mungkin dia belum berpikir untuk mau mencoba makanan apa, makanan itu sudah datang. Baru mau minum, orang sudah sediakan minum. Tapi satu saat dia cuma merasakan dia harus berteriak, aku haus. Yang dulu dia merasakan Bapa dan aku menjadi satu. Tiba-tiba dia harus berkata, Allahku, Allahku, my God, why have you forsaken me? Tuhan, Tuhan, kenapa ini Tuhan tinggalkan aku? Nah, seringkali dalam hidup kerohanian kita juga seperti itu, saudara. Kita sudah ikutin aturan main, memuji, menyembah Tuhan, webinar Senin, Selasa, Rabu, menara doa, doa puasa, doa kul, apa saja kita ikutkan, saudara. Hampir mungkin kita setengah di bawah Tuhan, karena mungkin maha hadir di mana-mana sejak pakai Zoom, saudara. Tetapi saat-saat tertentu, kadang-kadang kita juga kok merasanya kami ini kok kayaknya jenuh ya Tuhan. Kami kok kayaknya sia-sia. Saudara yang dikasih Tuhan, maka untuk itu, saudara, iman ini kan harus bertumbuh. Satu kali ketika orang-orang ikut Yesus berbondong-bondong, saudara. Waktu hari sudah malam, mereka kayaknya nggak bisa pulang lagi. Saudara, murid-murid pun mau lepas tanggung jawab. Pengikut Yesus yang dimuridkan pun mau lepas tanggung jawab. Mereka pengen suruh orang-orang ini ngapain lagi ini di gereja kumpul-kumpul. Gereja udah nggak sanggup ini. Kayaknya kita suruh aja mereka pulang. Kita stop aja sudah selesai. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi makan. Statement Yesus jelas, saudara. Kamu harus memberi mereka makan. Nah, Bapak Ibu, Ibu-ibu yang saya hormati, seringkali kita juga dalam kondisi seperti itu, kita juga harus dalam kondisi seperti sekarang ini, kita kan tetap harus melayani. Melayani keluarga, melayani saudara, melayani kadang-kadang orang-orang yang belum mengenal Tuhan, saudara. Dan kita juga harus memberi mereka makan. Yang jelas, makanan rohani untuk mereka kuat. Selama pandemik ini saya ingat, saudara ya, saya menghadapi 5 kasus. 2 kasus di mana orang telepon saya secara langsung minta ketemu karena dia bilang dia mau bunuh diri, saudara. Saya bilang sebelum Bapak bunuh diri, ini kepala rumah tangga, Bapak harus ketemu saya dulu. Dan setelah itu silakan Bapak berpikir, kalau mau lanjut silakan lanjut, tapi saya percaya pasti Bapak masuk neraka. Saya bilang gitu, saudara. Nah, kadang-kadang karena tekanan begitu banyak, saudara, tetapi kan tetap harus memberi makan. Satu kali Elia juga, saudara, di dalam pelayanannya dikatakan waktu itu begitu banyak janda di Israel, tetapi Elia malah disuruh Tuhan datang kepada janda di Sarfat yang notabene bukan orang Yahudi. Jadi waktu dia ketemu janda itu sedang mengumpul kayu bekas, saudara, kayu bakar, dan dia minta makan, saudara. Perempuan, untung wanita janda ini kan masih taat, saudara. Kalau mungkin orang gereja sekarang mungkin berpikir nih, terlalu banyak berita negatif di mana-mana. Ini pendeta kok nggak tahu malu. Zaman kayak gini masih minta-minta makan. Ya saudara ya, ini bau paise katanya, nggak malu punya ini. Ini masih tociak lagi, masih minta makan lagi. Nah saudara, tapi Elia menjelaskan, janda itu bilang kalau aku bikin roti pun cukup untuk aku dan anakku. Dan kemudian kami pun nggak tahu besok makan apa. Terus Elia bilang apa? Jangan takut, pulang, buat dulu seperti apa yang kau katakan. Betul, kamu buatlah roti seperti yang kau katakan, siapkan seperti untuk kamu siapkan untuk anakmu dan kamu. Tetapi, buat lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan anakmu. Saudara bayangkan, ini hamba Tuhan ngeyel ini. Sudah dalam keadaan kayak begini, malah dia suruh buat untuk dia, saudara. Dan habis itu baru buat untuk kamu dan anakmu. Nah, saudara ini kasih Tuhan, Tuhan kadang-kadang di dalam kondisi seperti ini pun melatih saya dan saudara. Melatih gereja Tuhan, melatih para wanita, antara mau taat betul-betul dengan firman Tuhan, atau kita hanya mau sekedar untuk kepentingan kita pribadi, saudara. Nah, ketika dia melakukan, janda itu kan mengalami mujizat. Saudara yang dikasih Tuhan, ibu-ibu yang saya hormati, harus disadari bahwa iman kita di masa-masa seperti ini harus bertumbuh. Tidak ada pilihan. Oke? Tidak ada pilihan buat saya dan saudara untuk setengah hati. Apapun yang terjadi, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, iman kita harus bertumbuh. Oke? Makanya Paulus bilang begini, jelas saudara ya di 1 Korintus.
dikatakan dia nggak bisa ngomong seperti dulu-dulu lagi. Saudara, pada waktu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras. Saudara, Paulus pernah menyindir, saudara, umat di Korintus. Kayaknya kamu ini selalu mau yang bagus-bagus, selalu mau yang muluk-muluk, selalu menuntut, ya, selalu menuntut dari hamba Tuhan, menuntut bahwa kamulah yang jadi victim, kita inilah yang perlu diperhatikan, seharusnya kitalah yang perlu dikasihani, ini udah waktunya. Paulus ngomong dengan tegas, saudara, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, harusnya kamu ini jadi pengajar. Kamu ini harusnya makan makanan keras, tapi kamu ini masih minta susu. Jadi begini, ibu-ibu yang saya hormati, di dalam masa-masa seperti ini harusnya bukan susu lagi. Bukan kita sibuk untuk minta dilayani. Bukan hanya kita sibuk untuk diperhatikan. Sudah waktunya saya dan saudara makan makanan keras. Sebagaimana tadi Elia katakan, untuk aku dulu, baru untuk anakmu. Saudara, harusnya ibu itu bisa marah, saudara. Ini kok nggak tahu diri. Tetapi dia belajar taat. Nah, saudara, firman Tuhan juga bilang hari-hari ini kita ini sudah harusnya dewasa. Jangan umur kita sudah dewasa, tapi kita masih minta cucu. Kan lucu, saudara. Nah, saudara, ini kasih Tuhan. Makanya satu kali kitab Yesaya itu kan ngomong dengan tegas. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya, memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jangan-jangan selama ini kita ini hanya melakukan liturgi saja, saudara. Kita yang penting penampilan kita, sementara hati, jiwa kita nggak ada, saudara. Hanya pakaian kita aja yang ada di dalam gereja. Tuhan izinkan banyak peristiwa terjadi selama COVID untuk mendewasakan kita. Untuk supaya menjadi dewasa. Iman kita bertumbuh. Hari ini saya mau katakan kepada para ibu-ibu yang saya hormati, lepaskan topeng. Lepaskan kemunafikan. Capek kita hidup pakai topeng. Seringkali kita lebih banyak jaga nama baik daripada hidup dipulihkan. Kenapa saya bisa berkata demikian, ibu-ibu? Saya menangani ada beberapa hal, beberapa kasus dan banyak tempat. Sepertinya oke-oke saja. Sepertinya baik-baik saja. Sepertinya aman-aman saja. Ternyata bobroknya sudah parah. Ketika mau diusulkan, ayo kita ngomong sama Bapak Gembala. Nggak mau. Nanti malu. Nanti kita kalau tahu jadi bagaimana ini. Kita nggak enak. Nanti pelayanan bisa di stop. Bisa dikurangi. Saudara, ini kasih Tuhan, seringkali kita lebih senang pakai topeng, saudara. Dan enak untuk dilihat, tapi nggak enak untuk dimakan. Orang Chinese bilang, hokwa, bohocia, enak dilihat, tapi nggak enak dimakan. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, biarlah hari-hari ini, dengan kejadian demi kejadian ini, kita tahu betul bahwa iman kita harus bertumbuh. Melepaskan semua selaput yang menutupi, saudara, menutupi kita, menutupi, saudara, segala kebohongan kita. Kita mau betul-betul terbuka, besar di hadapan Tuhan, dipulihkan, supaya kita bisa bertumbuh, karena kita perlu memberi orang lain juga makan. Khususnya makan secara rohani. Kita akan menjadi panutan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kita perlu stop doping palsu, saudara. Orang kalau olahraga seringkali pakai steroid, saudara ya, supaya bisa tahan. Orang setiap kali orang tanya saya, Pak Irwan ini makan vitamin apa? Kok kuat? Kok urat capeknya nggak putus-putus? Saya pun bingung juga. Saya nggak pernah minum vitamin, saudara ya. Kecuali ketika corona ini menghantam, diingatkan dan vitamin pun datang ke rumah saya. Jadi saya minum, saudara. Tapi sebelumnya saya nggak pernah doping-doping dengan vitamin, dengan apa segala macam, saudara. Dan kalau orang olahraga kan untuk mempertahankan tubuhnya supaya fit, makan doping-dopingan, saudara. Steroid, disuntik apa. Nah, stop doping semu. Stop doping puji-pujian. Udah waktunya kita nggak sibuk cari perhatian untuk dapat kredit. Seringkali tanpa kita sadari kita ini pengen kali di say hello. Dalam tanda kutip agak gila hormat. Mari kita berubah. Mari kita berubah. Rohani kita perlu bertumbuh.
diperhatikan nggak diperhatikan, diterima kasih nggak diterima kasih, aku tetap mengasihi Tuhan, aku tetap melayani Tuhan, aku tetap memuji-muji Tuhan, diawasi atau nggak diawasi, aku tetap setia masuk menara doa, ada tugas nggak ada tugas, aku tetap berpuasa. Kita mau melepaskan semua hal-hal yang tidak baik, supaya kita boleh, saudara, bertumbuh. Supaya nggak ada beban di dalam melayani. Bapak Ibu, Ibu-ibu yang saya hormati, kita ini harus bergerak. Mari kita melihat kenormalan yang baru, saudara, ini adalah satu kesempatan dan new platform, sesuatu yang baru untuk melayani. Dulu kita hampir nggak pernah kepikir melayani lewat Zoom, lewat YouTube. Ini kan new platform bagi kita. Dan kita pun nggak pernah melihat ini penyakit. Bagian dari sejarah hidup saya dan saudara, seumur hidup kita baru kita tahu ada satu penyakit yang namanya corona. Nenek saya dulu bercerita, saya punya ama saudara. Dia bercerita bagaimana dia menangis setiap hujan turun. Karena dia punya anak 6 anak terakhir, tapi waktu anaknya 5, dia kehilangan 4 dari anaknya. Anak yang pertama perempuan, saudara ya. Anak yang kedua laki-laki, anak yang ketiga laki-laki, itu baru ayah saya, saudara. Anak keempat, anak kelima juga perempuan. Satu kali zaman itu tahun 45, saudara. Tahun 45, 47, 48. Waktu itu bukan pandemik, saudara, tapi hanya penyakit cacar. Anak keduanya meninggal, saudara ya. Dengan hancur hati dia kubur anak keduanya meninggal. Pulang ke rumah, anak pertama dan anak keempat meninggal lagi, saudara. Jadi dia bilang, 1 minggu itu saya harus ulang sama engkongmu mengubur 3 anak, saudara. Itu sudah 13 tahun, 11 tahun, saudara. Hatinya hancur, menangis, meratap, memutuskan untuk meninggalkan kota Padang, untuk pindah ke Kerinci, saudara. Dia pikir tempat yang tinggi, tempat yang dingin akan luput dari bencana kematian. Ternyata dia keliru, saudara. Sampai di Kerinci anaknya nomor 5 itu meninggal lagi, saudara. Dan itu membuat dia memutuskan untuk turun ke kota Jambi. Dan dia jalan kaki bersama keluarga 9 orang, saudara. Jadi engkong saya, nek ama saya, terus ipo saya dengan berapa ponakan, dengan ayah saya, saudara. Mereka jalan kaki. Mereka jalan kaki 9 bulan sampai nenek saya pun melahirkan di pinggir jalan, di pinggir hutan waktu itu, saudara. Nah, saudara, dia bercerita, saya bisa membayangkan apa yang penyakit yang mematikan itu seperti apa. Tetapi, saudara, hari ini kita melihat, kalau ini hanya menyangkut kesehatan, pastilah dokter-dokter lebih sehat, saudara. Tapi toh mati juga. Kalau ini menyangkut orang-orang yang punya uang bisa pakai vitamin, pastilah, saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang kaya nggak mati, saudara. Kalau ini menyangkut iman, pastilah hamba-hamba Tuhan yang hebat-hebat nggak mati karena imannya besar, saudara. Tapi toh mereka juga dipanggil Tuhan. Kalau ini menyangkut atlet, pasti juga orang olahraga nggak mati, tapi mati juga, saudara. Yang bersepeda, keterular juga meninggal. Seringkali banyak hal kita nggak mengerti. Kalau ini dibilang orang tua, saudara, ada orang umur yang 103 tahun, sampai berapa minggu, itu sembuh, saudara. Kalau ini dibilang anak-anak nggak apa-apa, anak-anak yang baru berapa umur juga meninggal. Jadi mari kita melihat, saudara, kita nggak bisa menghindar ini, tapi kita lihat ini bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan. Untuk itu, saudara, bagaimana kita bersikap? Jangan menangisi keadaan dan reaktif. Tetapi gereja, saya dan saudara harus profetik, harus ada tindakan iman. Tahu apa yang akan terjadi akibat dari masa ini, tentu saudara ya, kita jangan gegabah, sebentar lagi resesi, karena sudah diumumkan oleh pemerintah Indonesia, Singapura pun sudah masuk, Thailand pun sudah masuk. Tahu apa yang akan terjadi masa COVID, paham apa yang harus dilakukan. Paham betul kita, iman saya dan saudara harus bertumbuh. Ibu-ibu yang saya hormati, Yesus tadi bilang apa? Kamu harus beri mereka makan. Makanan rohani harus menjadi bagian dari hidup kita. Makanan jasmani kita sudah terlatih sebelum-sebelumnya. Memberkati banyak gereja. Dari Bethany Church Singapura ini berapa banyak kita sudah memberkati wilayah-wilayah. Baik di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Kita sudah terlatih. Untuk melakukannya sekali lagi itu hal yang biasa. Tetapi mari kita mempersiapkan juga makanan-makanan rohani
yang sudah tersimpan, tersusun dengan baik selama masa kelimpahan, di mana kita ibadah dengan normal, di mana kita menerima masukan yang luar biasa, pengurapan. Nah, ini saatnya di dalam kenormalan yang baru ini kita bagikan kepada orang-orang yang mengalami pergumulan dan permasalahan. Paulus bilang begini, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Paulus bilang, aku ini dari posisi sebenarnya aku bisa melakukan banyak hal, tapi aku mau jadi hamba, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Ibu-ibu yang saya kasihi, pilihan itu ada sama kita. Saudara memilih mau mengikuti firman Tuhan dengan sungguh-sungguh atau tidak, mau melakukan atau tidak, itu keputusan kita. Jangan seperti Pilatus, saudara. Ya, dia tahu dia punya hak untuk membebaskan Yesus, dia bisa membebaskan Yesus, dia tahu Yesus nggak bersalah. Di satu sisi lagi dia kompromi karena dia mau cari perhatian. Dia nggak mau dimusuhin oleh orang Yahudi. Jadi dia memutuskan untuk cuci tangan, saudara. Jadi program cuci tangan, saudara, ternyata 2000 tahun yang lalu pun sudah ada. Tapi Pilatus cuci tangan karena kompromi, menghindar, mengambil keputusan untuk cari aman. Kita cuci tangan supaya sehat, betul saudara, supaya virus nggak lengket. Tetapi biarlah saya dan saudara boleh menjadi hamba, supaya kita boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Artinya kita mau melayani. Dalam masa-masa seperti ini, biarlah tugas saya dan saudara semakin diperbesar kapasitas untuk melayani orang-orang yang perlu dikasih makan secara rohani. Paulus katakan lagi, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara ya, kita banyak bersaksi, kita banyak menangkan orang, kita banyak menguatkan orang, tapi jangan kita pakai topeng, saudara. Nanti orang lain masuk surga, kita tertinggal. Kenapa? Karena kita sedang membohongi diri kita sendiri. Ibu-ibu yang saya hormati, biarlah kita semua boleh tetap tulus di hadapan Tuhan. Ya, kudus, tulus, melayani tanpa beban, saudara, menikmati kasih karunia yang Tuhan berikan. Dan sebagai penutup, untuk melengkapi firman ini, perlu saya ingatkan, di udara sana, saudara, di alam roh, semua itu harus dimenangkan, betul? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Di luar sana, di alam roh jahat itu terus berperang, saudara, untuk merebut nyawa-nyawa, merenggut jiwa-jiwa yang ada. Peperangan kita melawan penguasa, roh jahat. Makanya iman kita harus bertumbuh, iman harus kuat, menara doa tetap harus diisi, pujian penyembahan terus dinaikkan, supaya cukup makanan di stor kita, saudara. Waktunya tiba, kita juga akan memberi makan orang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu selesai menyampaikan firman di menara doa sore hari ini. Hamba berdoa, biarlah setiap kami yang mendengar firman ini boleh dikuatkan. Apapun yang menjadi pergumulan kami hari-hari ini, iman kami harus tumbuh. Kami harus bangkit. Kami harus jadi panutan Tuhan. Terima kasih untuk setiap kejadian perkara yang boleh terjadi dalam hidup kami. Hari-hari ini setelah 6-7 bulan kami berdiam, tidak bisa berfellowship seperti biasa. Biarlah iman kami semakin bertumbuh. Kami makin mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk momen, waktu-waktu yang luar biasa yang Tuhan izinkan kami untuk mengalaminya. Terima kasih untuk setiap wanita-wanita di BCS Singapura, di BCS, di GBI City Tower, maupun dimanapun Tuhan yang mendengar firman ini. Tuhan memberkati mereka semua. Jauhkan mereka dari segala kemalangan. Jauhkan dari mereka segala kecelakaan COVID tidak akan menimpa hidup mereka. Perlindungan kuasa darah Yesus nyata atas hidup mereka. Rumah tangga, keluarga, suami, istri, anak-anak, semua dalam perlindungan Tuhan. Bahkan pekerjaan usaha, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembali kepada panitia. Yesus, padamu
Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita berseru kepada Dia, katakan, oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kalau mungkin hari-hari ini ada di antara saudara, bahkan mungkin engkau sedang mengalami satu ketakutan akan situasi yang ada. Seperti apa yang tadi Pak Irwan katakan, kita memang ada di masa susah. Tapi tahukah saudara, sama seperti apa yang dialami oleh Yusuf ketika masa susah yang ada, ini adalah masa ujian. Masa di mana kita benar-benar siapa yang kita andalkan itu sekarang kita lagi diuji. Diberkatilah setiap kita yang mengandalkan Tuhan. Apa yang tadi Pak Irwan sampaikan, ini adalah masa di mana berbeda dari waktu yang lalu. Dan kalau saya boleh katakan, ini adalah masa di mana kita sedang menghadapi peperangan rohani. Dan memang peperangan rohani selalu ada di sekitar kita, tetapi saya mau katakan hari-hari ini peperangan rohani kita ini lebih kuat lagi, ya. Peperangan rohani kita bukan melawan darah dan daging, tapi penguasa di udara. Berarti roh-roh jahat, iblis yang menguasai yang ada. Tetapi lebih daripada itu, kita tidak akan bisa menang melawan peperangan rohani dalam satu tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu roh teritorial, sebelum kita menang terhadap diri sendiri. Nah, peperangan rohani yang paling kuat itu tingkat pertama ada medannya itu ada di dalam pikiran kita, dalam hidup kita. Kalau saudara tidak pernah bisa menang terhadap kemarahan, terhadap kekecewaan, terhadap ketakutan, saudara tidak bisa menang untuk menghadapi dalam level peperangan rohani tingkat kedua, yaitu tentang roh-roh jahat yang ada yang harus kita lakukan, tentang sihir, ya. Tetapi juga level peperangan rohani tingkat 3 kita juga tidak akan menang. Tapi biarlah kiranya pesan Tuhan yang disampaikan hambanya Pak Irwan kita tangkap bahwa inilah masa susah. Masa susah bukan berarti kita hidup susah. Bagi siapa yang bergantung kepada Tuhan, bahkan yang mengandalkan Tuhan, firman Tuhan katakan diberkatilah engkau. Lalu masa di mana kita hari-hari ini justru menjadi masa di mana kita akan mengalami kekuatan yang baru. Berserulah kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, dan biarlah kita hari demi hari justru kita akan mengalami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang baru. Dan maukah kita berseru sekali lagi kepada Tuhan. Dan hari ini saya rindu untuk berdoa untuk saudara. Kalau ada di antara saudara yang saat ini, ya mungkin kita tahu bahwa saat ini khususnya untuk Indonesia, untuk kota Jakarta, angka daripada peningkatan pandemi COVID-19 ini semakin besar. Dan ada berapa negara yang kalau nggak salah ada 49 negara yang membuat satu keputusan untuk rakyatnya tidak boleh ke Indonesia. Karena Indonesia termasuk daerah yang sangat-sangat menyeramkan untuk saat ini. Tapi saya percaya untuk setiap anak Tuhan ada perlindungan. Kita berdoa. Pertama, kita sedang menghadapi masa sukar, masa susah. Tapi masa susah tidak akan membuat setiap anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan akan hancur. Yang kedua, mari kita lihat bahwa ini adalah sebuah peperangan rohani.
Peperangan rohani bukan melawan darah dan daging, tapi penguasa di udara. Ada level-level peperangan rohani. Peperangan rohani tingkat pertama ada di dalam pikiran kita. Ya. Lalu peperangan rohani tingkat kedua, tingkat okultisme. Kita tahu bukan sebuah rahasia lagi. Pak Iwan banyak pergi ke daerah-daerah. Kalau yang namanya ketemu dukun, okultisme di mana-mana, bahkan bukan di Indonesia aja. Ya Pak Iwan ya. Yang waktu Pak Iwan pernah juga membagikan kepada kita pengalaman bagaimana di Nepal, dan itu roh kematiannya luar biasa. Tapi ini nggak akan bisa menang melawan peperangan rohani tingkat okultisme. Kalau tingkat pertamanya bergumul dengan diri sendiri, kita nggak menang. Ya, lalu tingkat ketiga adalah tingkat roh teritorial, yaitu roh-roh penguasa di udara yang menguasai satu daerah atau satu tempat. Nah, biarlah hari-hari ini seperti apa yang Pak Irwan sarankan, jangan pernah meninggalkan menara doa. Kita sekarang sudah ada online menara doa. Jadi menara doa hari ini akan ada di YouTube, karena masih banyak juga dari teman-teman kita yang tidak bisa bergabung untuk sore hari ini karena mulai beraktivitas normal, tapi mereka bisa mendengarkannya atau mengikuti menara doa melalui online yang ada, ya. Dan mari kita berdoa untuk sore ini sebelum kita meninggalkan menara doa ini. Moga kita berdoa. Saya diingatkan Tuhan, ada di antara saudara yang keluarganya ini terjangkit COVID-19. Bolehkah saudara mengangkat tangannya? Dan mungkin ini keluarga saudara, sepupu yang ada, family, kenalan, sahabat dekat. Angkat tangan saudara, nanti kami akan berdoa. Pak Yuran akan berdoa untuk saudara. Silakan. Nah, di sini sekarang di rumah saya sudah ada screen yang besar, saya bisa mudah melihat. Saya ingin melihat tangan saudara terangkat. Oke, Ibu Vicky Tan. Ibu Vicky, bolehkah Ibu berbicara sebentar, siapa yang terpapar atau terjangkit COVID-19 dari keluarga atau kenalan Ibu? Bisa tolong dibuka ininya, suaranya, di unmute sampai garis merahnya, ya. Ya, sorry Bu. Bu, sakit pendarahan itu, udah rambutnya dibotain. Siapa Bu? Jessica. Siapa itu? Keponakan saya, Bu. Oke, Jessica, keponakan dari Ibu Vicky. Ya. Iya, dia bilang ya, dia ada mimpi malaikat ya tawa dia di atas katanya. Dia mimpi ada malaikat ketawa katanya. Dia juga mimpi ada kuburan, dia itu naik kembali, bukannya hitam-hitam Bu. Minta doain Bu. Oke, nanti kita akan doakan. Pak Irwan, apakah bisa doakan untuk keponakan dari Ibu Vicky? Oke, kami akan doakan. Tapi sebelumnya, terima kasih Ibu Vicky. Yang lain, adakah permohonan doa yang lain? Bisa silakan angkat tangan saudara di dalam layar ini, saya bisa melihat. Baik. Mary Bu. Siapa ini? Mary. Bisa Ya. tolong diarahkan ininya. Mary, apa yang perlu didoakan? Kami sekeluarga kena COVID Bu. Wow. Mama semalam baru masuk. Mama semalam nggak sadarkan diri. Oke. Dan pasang ventilator. Kami semua puji Tuhan sehat baik, tapi masih dalam keadaan positif. Oh ya, Tuhan, tadi gerakan saya, Ibu Mary, bisa tolong di screen-nya bisa diarahkan ke Ibu Mary. Tolong layar tadi Ibu Mary, mana Ibu Mary? Oke. Ini Ibu Mary. Ibu Mary, Ya Bu. tadi memang setelah kita berdoa untuk COVID-19, Pak Irwan menyampaikan, Tuhan ingatkan di sini ada keluarga yang kena COVID-19 dan ternyata keluarga dari Ibu Mary. Tadi bolehkah Ibu ulangi dari orang tua, lalu? Mama, Papa. Mama, Papa, mereka ada di kota mana? Medan semua. Kami semua Medan? di Medan.
Iya, Oke, lalu siapa lagi, Bu? semuanya, anak-anaknya, enamnya semua kena, suami, anak-anak semua, anak cucu semuanya, Bu. Hanya Ibu yang tidak? Mary juga ada. Oke, kena juga. Oke, wow. Kita percaya hadirat Tuhan yang kuat ada bersama dengan kita dan kita sepakat berdoa untuk saudara kita. Oh, Pak Irwan, bolehkah berdoa tadi untuk Ibu yang keponakannya sakit? Ibu Fekian. Oke, mari berdoa. Nanti setelah itu kita sama-sama berdoa untuk keluarga daripada Ibu Mary. Yuk, mari para hamba Tuhan, kalau ada di sini dan juga setiap saudara yang ada di sini, maukah kita mendukung di dalam doa kita? Ini hari-hari yang tidak mudah, tapi kita percaya di dalam tempat di mana saudara berada, Roh Kudus itu hadir. Mari Pak Irwan doakan. Koralaba syama kamarabo amaraba kama. Syana makamarabu Tuhan yang luar biasa. Dari dulu Engkau tidak pernah berubah ya Abba. Ya, mereka yang sudah mendengar firman Tuhan dan meresponinya Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan katakan, kalau kamu dalam aku dan firmanku dalam kamu, kamu boleh minta apa saja. Hari ini kami sepakat mengingatkan firman Tuhan. 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu Engkau hadir. Kami lebih dari 2-3 orang Tuhan. Dari berbagai kota dan negara. Dan sore hari ini kami sepakat. Kami mau berdoa untuk ponakan Ibu Fitan. Tuhan, hamba-Mu berdoa, jauhkan dari segala kemalangan, jauhkan dari segala kematian. Kuasa darah Yesus untuk bungkus ponakan kami. Padamu ku berseru, lebih keras. Tuhan yang ajaib, Allah yang penyembuh. Kami masih terus berharap dan kami tahu bagi Tuhan untuk membuat satu kali lagi mujizat. Itu adalah hal yang biasa. Tuhan adalah Tuhan yang membuat mujizat hari demi hari, minggu demi minggu. Dan sore hari ini Tuhan juga akan membuat mujizat setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan meresponi. Menyerahkan ponakan itu dalam tangan Tuhan. Kami akan mendengar hari-hari kemudian mujizat itu nyata dalam Amin. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari kita berseru dan sepakat berdoa untuk keluarga daripada Ibu Mary. Mari kita berseru sekali lagi di hadapan Tuhan. Dia Allah yang hidup, Roh Allah yang berkuasa. Dia hadir di tengah-tengah umatnya. Dia hadir bersama dengan kita hari ini. Syana makama ralabokama. Kiara lalalabokana ralabalaba. Syara labalaba. Katakan Yesus, Yesus, padamu ku mari berseru di hadapan Tuhan. Serukan nyanyian ini. Haleluya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Pak Irwan, bolehkah Pak Irwan berdoa? Rabaya Shikara. Kembali kami ada hadirat-Mu. Tuhan sendiri berbicara ketika hamba-Mu menyampaikan firman melalui Bu Betty. Ada satu keluarga yang tadi kalau Engkau sendiri yang berbicara, Engkau sendiri, hamba-Mu percaya Tuhan Yesus, Engkau mempunyai rancangan yang luar biasa terhadap keluarga Ibu Mary. Bapa, kami berdoa, darah Yesus menutup bungkus keluarga ini, dari ayah, dari ibu, dari kakak, dari adik, dari anak-anak, ponakan, bahkan cucu-cucu.
Kuasa darah Yesus menutup bungkus. Kami berdoa sepakat dan sehati sore hari ini. Kami patahkan setiap kutuk maut, kutuk kematian. Tidak akan menimpa keluarga Ibu Mary. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hamba-Mu diingatkan Tuhan. Tuhan sudah juga menyembuhkan seorang ibu ketika itu umurnya 103 tahun. Melawan Tuhan, menurut dokter tidak ada harapan karena dari usia. Tetapi Tuhan menyembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Hari ini kami minta Tuhan, kuasa darah Yesus, keajaiban yang datangnya dari Tuhan juga menyertai Rabaya Sikarabaya, pilot pesawat Vietnam Airlines, 3 bulan koma di rumah sakit karena COVID. Tuhan juga membangkitkan dan menyembuhkan. Engkau adalah Allah yang ajaib. Kami seringkali tidak mengerti cara kerja Tuhan. Tetapi satu hal yang kami tahu, Engkau adalah Allah yang memberi kesembuhan. Hamba berdoa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan dari Tuhan menyertai keluarga besar itu. Maut tidak akan mengganggu keluarga ini. Bagaimana Tuhan sudah menolong gereja-Mu di Batam. 50 orang Tuhan terkena COVID, dari yang tua sampai bayi yang baru 1 bulan, dari mereka yang membawa penyakit bawaan sampai mereka yang mempunyai sakit jantung, semua Tuhan sembuhkan. Bahkan kematian tidak dapat, Tuhan tidak bisa menyentuh. Hal yang sama Tuhan akan lakukan bagi keluarga Ibu Mary. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan itu nyata, kematian tidak akan merengut, bahkan kesehatan kemuliaan terjadi. Keluarga Ibu Mary akan menjadi kesaksian bagi banyak orang karena tangan Tuhan yang ajaib menolong. Tuhan berbicara melalui firman Tuhan. Nyatakan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Penghiburan dari Tuhan menyertai keluarga ini Tuhan. Darah Yesus dalam keluarga besar. Kami serahkan keluarga Ibu Mary ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Dari menara doa ini kami perkatakan, kami deklarasikan, Roh Allah yang hidup, Roh Kudus berhembuslah kepada Ibu Mary. Berhembuslah kepada keluarganya, orang tuanya, saudara-saudaranya di dalam nama Yesus. Nafas Allah yang menghidupkan tulang-tulang kering itu. Nafas Allah yang menghidupkan hari ini, nafas yang sama dihembuskan kepada Bu Mary. Dan kami perkatakan di dalam nama Yesus, setiap virus corona tidak berkuasa. Roh kematian, engkau harus pergi dan tinggalkan keluarga ini. Tinggalkan Ibu Mary, tinggalkan keluarganya. Roh kematian yang dibawa oleh virus corona, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan kami perintahkan engkau keluar. Dan biar melalui sakit penyakit ini, justru mereka boleh pulih sembuh untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, pagar perlindungan-Mu sempurna atas mereka. Kami berseru di hadapan-Mu dan Kau mendengar dan Kau pasti menjawab di dalam nama Yesus. Haleluya, bungkus setiap kami semua yang ada di tempat ini dan kuasa darah-Mu yang heran. Bahkan keluarga-keluarga kami yang masih ada di Indonesia, Tuhan lindungi mereka. Tidak ada satupun dari keluarga kami yang tersentuh oleh virus ini, oleh penyakit balas sampar ini, sakit penyakit ini. Di dalam nama Yesus, semua aman, semua terlindung, karena kami percaya darah Yesus itu lebih daripada cukup untuk melindungi kami. Terima kasih Tuhan untuk menara doa ini. Terima kasih untuk Pak Irwan yang boleh menyampaikan isi hati-Mu. Berkati hamba-Mu, urapi dia kemanapun dia harus pergi, perlindungan-Mu sempurna. Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu untuk terus banyak memberitakan kabar baik, menjangkau jiwa-jiwa, bahkan mereka yang belum bisa dijangkau. Engkau beri hikmat kepada Pak Irwan untuk bisa menjangkau mereka. Berkati keluarganya. Tuhan juga pakai kedua anaknya, Joshua dan Kaleb. Seperti Kau memakai Pak Irwan dan Ibu Nana, Engkau akan memakai kedua anak ini lebih lagi. Seperti Engkau memakai Joshua, maka Joshua akan seperti itu. Seperti Engkau memakai Kaleb, Kaleb pun akan seperti Kaleb yang dimana Engkau urapi untuk
melakukan perkara-perkara ajaib Tuhan. Terima kasih untuk Pak Irwan dan pelayanan-pelayanan yang ada, bahkan pengembalaan yang ada di Tanjung Pinang, di Batam, diberkati di dalam nama Yesus. Dan setiap kami yang ada di tempat ini, kami sangat bersyukur untuk menara doa sore hari yang indah ini. Dan biarlah diketahui banyak orang bahwa Tuhan Yesus yang kami sembah itu hebat dan dahsyat. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, sebelum kami kembali berpisah, Tuhan kami rindu menerima berkat-Mu. Pak Irwan bisa doa berkat? Ibu-ibu yang saya hormati, mari angkat kedua tangan. Jika ada bapak-bapak juga, sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ibu-ibu yang saya hormati, terimalah berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari sore hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan, Amin.